Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai ayat 19. Secara singkat, ayat ini menceritakan kisah Nabi Sulaiman. Allah menganugerahkan beliau kerajaan yang sangat besar. Bahkan pasukan yang terdiri dari 3 jenis makhluk, yaitu manusia, jin, dan burung. Semuanya diatur dengan sangat tertib dan disiplin. Saat perjalanan melewati lembah semut, terdengar suara Ratu Semut berteriak memperingati kawan-kawannya. Cepat masuk sarang, jangan sampai terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya tanpa mereka sadari. Mendengar itu, Nabi Sulaiman tersenyum kagum, bukan mengejek, lalu beliau berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku kemampuan untuk selalu bersyukur atas nikmat-Mu dan amalkan kebaikan yang Engkau ridhoi. Masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh." Pandangan ulama terhadap ayat tersebut dalam kisah Nabi Sulaiman. Kisah ini menunjukkan betapa luasnya kekuasaan dan ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, termasuk kemampuan memahami bahasa hewan. Senyum Sulaiman tanda kekaguman akan kebesaran Allah, bukan meremehkan makhluk kecil. Semua kekuasaan itu tidak membuatnya sombong, justru makin memperkuat rasa syukurnya. Menurut Buwai Hamka dalam Tafsir Al-Asar, ini gambaran kepemimpinan yang ideal, tertib, teratur, dan menjaga kebaikan. Dari kehidupan semut, kita lihat makhluk sekecil apapun punya cara hidup masing-masing, kerjasama, dan rasa peduli terhadap sesama. Semua ini bukti kebesaran Allah yang patut kita teladani. Nilai-nilai pendidikan dari kisah ini ada banyak pelajaran yang berharga. Nilai pendidikan yang pertama yaitu rasa syukur dan rendah hati. Meskipun punya kekuasaan dan ilmu luar biasa, Nabi Sulaiman tetap sadar semua itu pemberian Allah. Tidak sombong, justru makin bersyukur. Ini mengajarkan makin banyak nikmat, makin besar kewajiban bersyukur. Nilai pendidikan yang kedua yaitu disiplin dan keteraturan. Pasukan Nabi Sulaiman diatur rapi tanpa kekacauan. Begitu juga kehidupan semut yang teratur. Pendidikan ini mengajarkan bahwa disiplin adalah kunci keberhasilan, baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu kerjasama dan kepedulian sosial. Semut hidup berkelompok, saling menjaga dan memperingatkan bahaya. Ini mengajarkan kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi saling membantu dan peduli pada keselamatan orang lain. Yang keempat, menghargai sesama. Nabi Sulaiman tidak meremehkan makhluk sekecil semut. Kita diajarkan untuk menghormati siapa saja, tidak memandang rendah orang yang lebih lemah atau berbeda kedudukannya. Yang kelima, semangat kerja keras. Semut dikenali rajin, bisa mengangkat beban lebih berat dari tubuhnya sendiri. Ini contoh untuk agar kita giat berusaha, sabar, dan tidak mudah menyerah meraih tujuan. Yang keenam yaitu mencari ilmu dan mengamati alam. Kisah ini mengajak kita berpikir dan mempelajari alam. Kehidupan hewan pun menyimpan pelajaran dan bukti kebesaran Allah yang bisa menambah ilmu dan iman kita. Kesimpulan dari Quran Surah An-Naml ayat 17 dan 19 ini mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan tidak hanya soal ilmu tetapi juga membentuk sikap dan hati. Kita diajarkan untuk hidup disiplin, saling bekerja sama, rendah hati, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.